Anda kembali menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Roy Suryo dan Tertiva memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Roy Suryo dan Tertiva menjalani pemeriksaan pada Kamis 15 Mei sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tampak Roy Suryo warna biru, sedangkan Dr. Tifa mengenakan baju hitam dan kerudung warna merah muda. Dari hasil penelusuran tribunnews.com, Roy Suryo dan Dr. Tifa sempat memberikan keterangan terkait tudingan ijazah palsu tersebut. Saat jeda salat zuhur, Roy Suryo mengaku diberi kesempatan untuk menunaikan kewajiban sebagai muslim oleh penyidik. Hingga siang tadi dia telah dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh penyidik. Namun dia heran karena tidak ada nama pelapor dalam berkas yang diperlihatkan padanya. Selain itu, Roy Suryo juga menyinggung bahwa ada nama-nama yang dikatakan mangkir dalam panggilan polisi hari ini. Sementara yang ia ketahui, nama-nama tersebut tidak mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, membenarkan Roy Suryo dan Dr. Tifa memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung di Treskrimum Polda Metro. Kedua terlapor hadir dalam kapasitasnya sebagai saksi atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ada satu terlapor yang tidak hadir, namun pihak kepolisian tidak menjelaskan alasan ketidakhadiran yang bersangkutan. ES sendiri diketahui adalah seorang aktivis bernama Egy Sujana. Sebelumnya, Jokowi turun langsung melaporkan 5 orang atas tudingan ijazah palsu. Kelima orang tersebut berinisial RS, ES, T, dan K. Kasus ini ditangani Subdit Kamnag di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, sebelumnya mengatakan kliennya membuat laporan tudingan ijazah palsu langsung ke Polda Metro Jaya karena delik aduan. Menurutnya, Jokowi sebagai pihak yang dirugikan harus melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik terhadap dirinya. Tanyakan tadi apa sih, Pak? Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi ini? Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan dijamin oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini kami dari apa dengan surat yang memang sudah saya terima, secara fisik, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu, karena ada beberapa yang sudah disebut namanya, ya, tapi kasihan yang bersangkutan, Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya, karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa di sini dan juga nanti kita diberikan waktu kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada Titi. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib
itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo, ya, pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Ini misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, tidak kodex. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rustam tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya, gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya tepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40 gitu ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan kita orang tuh harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan tadi kan juga disebutkan. Om Roy, tolong Om Roy, dikit Om Roy. Baru datang. Ya, apa. Munduran 1 langkah Om. 15 menit ya, 15 menit. Oke, Om Ren, terkait pemeriksaan ini sudah diperiksa sejak pukul berapa sampai jam berapa, berapa pertanyaan dan bagaimana mungkin saja? Ya, alhamdulillah selaku warga negara yang baik, saya tadi datang tepat jam 10 kurang dan masuk jam 10 dan penyidik baik ya memberikan kita kesempatan untuk sholat zuhur dan juga makan siang itu jam 12 tadi. Ya, saya tadi diperiksa sudah sampai pertanyaan ke 24. Orang bertanya, loh kok cepet? Yang lain iya, karena apa? Karena saya fokus pada pertanyaannya, pada surat panggilannya. Surat panggilan itu adalah di situ ada tanggal yang ditetapkan, yaitu 26 Maret. Ya, saya nggak tahu apa. Ya, tapi itu malah nggak ditanyakan, kan lucu. Jadi di luar itu saya keberatan untuk jawab. Tadi ditanyakan ke saya macam-macam lah, ada podcast ini, saya bilang ada nggak podcast itu di surat ini? Jadi surat pemanggilannya tentang apa Om? Surat pemanggilannya adalah dilaporkan oleh seseorang bernama Joko Widodo, ya, dengan pasal-pasal abrek ya. Ada pasal 310, 311, 27A ITE, 232 ITE dan 35 ITE. Saya sampaikan pasal ITE, pasal-pasal di ITE itu tadi saya kasih kuliah dikit juga ya di dalamnya, dan itu saya minta ditulis. Jangan hanya kuliah-kuliah aja ya.
pasal ITE itu dibuat oleh Indonesia supaya kita itu diakui di dunia internasional untuk informasi dan transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan. Ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Ya gitu. Jadi artinya kalau dia malah mengarahkan pasal-pasal ITE untuk mempidanakan, ini kita ingat kasus Berita Mulyasari, kita ingat kasus yang lain yang malah justru dengan ITE dipidanakan. Pasal itu justru adalah kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli tapi dikatakan asli. Ya itulah harusnya yang kena. Kader salah satu partai sebar ijazah itu yang harusnya kena. Tapi saya pun tadi dipancing, kenal enggak, itu nanti biar dilaporkan oleh yang lain. Berarti masih ada beberapa pertanyaan lagi? Saya tidak tahu, tapi yang jelas saya tidak menjawab yang tidak ada hitam di atas putih di surat itu. Surat itu menyebut tanggal 26 Maret. Itu Ya. terkait dengan Saya tidak tahu. video Sentana TV itu? Enggak, makanya karena nggak ditanyakan ya saya nggak jawab gitu. Karena apa? Dan 26 Maret kalaupun saya ditanyakan saya akan jawab. Saya ada di mana, posisi apa, tapi yang jelas tidak dalam surat itu. Terus yang kedua adalah ketika terlapornya tidak ada. Nama terlapornya nggak ada ini kan lucu banget ya. Jadi saya kritisi kepada kepolisian, kepada Kompolnas, tolong cek anggota-anggota Anda di Polda Metro Jaya ini. Ya mana ada surat pelapor nggak ada terlapornya. Kalau ternyata terlapor itu adalah saudara kita nggak boleh bersaksi untuk saudara kita. Itu hukum itu. Ya bahkan sampai 3 tingkat derajat, 3 derajat. Apalagi kalau terlapornya itu nantinya kita. Ya, maka kita berhak untuk diam. Gitu loh. Jadi satu kan lapornya, kedua undang-undangnya juga yang dipakai adalah pasal 9. Kemudian yang ketiga, lokus dan tempusnya saya tidak mengenal. Itu aja. Jadi jawabannya makanya cepat pertanyaannya. Sampai karena jawaban saya selalu sama. Ketika ditanyakan itu, saya jawab itu lagi. Dia kata Pak Kasmujo, ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak Kasmo bolak-balik pulang, gitu. Galak banget, gitu. Dan dia udah terima kasih Pak Kasmo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmo juga nggak ada di skripsinya. Ini kan meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu? Ya biarkan nanti yang lebih. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan, plok tuh. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tiga-tiganya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Universitas Gadjah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta yang lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Gak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah sudah makan, harus seperti itu. Gitu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Rai sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan tuh asli. Sebelumnya kan nggak ada, dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul yang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya, ini terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Diva itu ya gitu. Oke, clear ya. Kemudian mau lanjut ya. Makasih ya teman-teman. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang merupakan mantan Presiden Indonesia. Tadi Roy Suryo mengatakan bahwa ada beberapa pertanyaan yang sudah dilayangkan oleh penyidik kepolisian terhadap dirinya. Untuk mengetahui apa saja pertanyaan tersebut dan apakah ada pihak-pihak lain atau saksi lain yang dipanggil selain Roy Suryo dan Dr. Tifa, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews.com Reynas Abdillah yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Reynas.
Ya baik, terima kasih rekan Sarah bahwa tadi kami sudah sempat mewawancarai dengan terlapor yakni Roy Suryo dan juga ada terlapor satu yang hadir yakni dengan nama Dr. Tifa. Kedua terlapor ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak pukul 10:05 tadi pagi. Dan dalam kesempatan tadi kami sempat mewawancarai Roy Suryo saat break begitu Ikoma, dan Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya sudah diajukan oleh penyidik banyak 24 pertanyaan mengenai materi yang dilaporkan oleh pihak pelapor, yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo begitu, terkait atas tudingan ijazah palsu. Dan tadi Roy sempat menjelaskan bahwa pasal-pasal yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Roy, pasal-pasal tersebut adalah pasal yang tidak bisa dipidanakan. Dan kemudian dia menyinggung ada beberapa orang begitu yang menjadi korban atas undang-undang atau pasal karet dari UU ITE, di mana salah satunya yang dia singgung adalah Prita Mulyasari, seorang wanita yang mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit, kemudian dia dipidana begitu. Dan tadi info terakhir yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwa benar ada 3 saksi terlapor yang diperiksa hari ini. Di antaranya adalah Roy Suryo tadi, Dr. Tifa, dan satu lagi inisial ES, dan sudah dikonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah seorang aktivis bernama Egy Sujana yang tidak hadir. Cuman tadi polisi tidak menyampaikan alasan Egy Sujana tidak dapat hadir pada pemeriksaan hari ini. Demikian. Baik, rekan Renas, tadi Roy Suryo sempat menyebut bahwa ada pihak-pihak yang dinilai mangkir, padahal pihak tersebut tidak mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian. Bagaimana selengkapnya, Renas? Ya, atas adanya laporan terhadap pihak-pihak yang di luar daripada terlapor, yakni adalah Pak Presiden Joko Widodo, itu pihak Roy Suryo sangat menyayangkan karena pihak-pihak yang terlapor ini tidak termasuk dari laporan-laporan yang dibuat oleh kuasa hukum dari Presiden ke-7 Presiden Jokowi. Kemudian Roy Suryo juga berharap agar penyidik atau pihak maksud kami adalah polisi melakukan penyelidikan begitu terhadap anggota-anggotanya, mengapa penyidik ini akhirnya memanggil pihak-pihak di luar dari para terlapor terkait kasus ijazah palsu ini. Baik, terima kasih rekan Renas Abdillah, jurnalis tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kan tadi apa sih Bang? Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi ini? Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dari dengan surat yang memang sudah saya terima secara fisik, ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan seperti Pak Abraham Samad, namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik perbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang sudah disebut tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa di sini dan juga nanti kita diberikan waktu kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan
untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak Titik. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang teguh. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, ditakutin 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya, gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40 gitu ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya, ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.